Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencerahan. Apa kabar pemirsa TVmu dimanapun Anda berada? Semoga kita semua senantiasa dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berita TVmu kembali hadir di hadapan Anda dengan sejumlah informasi yang cerdas dan mencerahkan. Di antaranya pemirsa, KPK dituntut memeriksa Surya Paloh dan Jaksa Agung HM Prasetyo terkait kasus dana bansos Sumatera Utara. Pertamina menurunkan harga Pertamax dan Pertalite. Pemirsa, akhirnya akses jalan menuju MTS Muhammadiyah Karangkajen dibuka. Bersama saya Rizky Nur Ilmi, inilah berita TVmu selengkapnya. Mengawali berita pertama pemirsa, Kementerian Pertanian dan sejumlah mitra pihak ketiga menandatangani kontrak pengadaan barang dan jasa. Kementerian ajak penegak hukum untuk mengawasi penggunaan dananya. Kementerian Pertanian kembali melakukan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kementan menggandeng mitra pihak ketiga untuk menaikkan kerjasama pengadaan barang dan jasa di kantor Kementerian Pertanian Jakarta Selatan kemarin. Kontrak pengadaan barang dan jasa senilai 34 triliun rupiah ini meliputi penyediaan pupuk bersubsidi senilai 30 triliun, percetakan sawah 2 miliar, penyediaan benih bersubsidi 400 juta rupiah, serta obat vitamin mineral sapi donor dan calon donor mineral untuk sapi resipien. Untuk meningkatkan jumlah indukan sapi dalam percepatan peningkatan populasi dan produksi daging, Kementan juga menambah indukan sapi sebesar 15.000 ekor senilai 450 miliar rupiah. Semua kegiatan ini karena anggarannya naik 100% dan butuh akselerasi. Kita butuh support, kita butuh. Kami undang semua dan alhamdulillah hari ini ditandatangani 34,6 triliun. Target pencapaiannya Pak? Target pencapaian 2016-2020. Insya Allah kita bayangkan di atas 90%. Insyaallah. Penandatanganan kontrak pengadaan barang dan jasa ini dipimpin Menteri Pertanian dan dihadiri lebih dari 300 mitra pihak ketiga yang terdiri dari unsur pimpinan PT PIHC Zeni Kodam dan Zeni TNI AD serta PT Pertani dan PT Xianghyang Seri. Kementan juga mengajak Komisi Pemberantasan Korupsi, Polri serta Kejaksaan mengawal penggunaan dana ini serta mencegah penyalahgunaan dana ini. Dedi Musoni memberitakan dari Jakarta. Massa yang tergabung dalam Gerakan untuk Keadilan atau GERAK kembali berunjuk rasa di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Mereka menuntut KPK segera memeriksa kembali Surya Paloh dan Jaksa Agung HM Prasetyo terkait dugaan pengamanan kasus dana bantuan sosial di Provinsi Sumatera Utara. Massa yang jumlahnya puluhan orang ini kembali mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Massa ini menantang pimpinan KPK yang baru dilantik untuk mengusut kasus dugaan keterlibatan Surya Paloh dan Prasetyo dalam pengamanan kasus dana bantuan sosial di Provinsi Sumatera Utara yang ditangani Jaksa Agung. Dalam tuntutan ini, KPK harus berani mengambil alih kasus dana bantuan sosial Pemprov Sumatera Utara yang ditangani oleh Kejaksaan Agung. Di samping itu, massa juga mendesak Presiden Joko Widodo untuk segera mencopot Jaksa Agung HM Prasetyo. Dalam unjuk rasa tersebut, massa juga membawa dua pocong yang menggambarkan Surya Paloh dan HM Prasetyo terkait dugaan keterlibatan keduanya dalam kasus bansos di Sumatera Utara. Dua pocong ini ditempatkan di pintu masuk KPK yang juga menyimbolkan matinya hukum. Dalam keterangan dan pengakuan Gubernur Sumatera Utara nonaktif Gatot Pujo Nugroho dan istrinya Evi Susanti di persidangan Tipikor Jakarta, ada permintaan sejumlah uang dari Surya Paloh dan HM Prasetyo untuk pengamanan kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial Sumatera Utara. Dedi Musoni memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, KPK kembali menggelar penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan 3 Quay Container Crane atau QCC tahun 2010. Penyidik mengagendakan pemeriksaan 2 orang saksi untuk tersangka RJ Lino. Saksi yang diperiksa yaitu Direktur Operasi dan Teknik PT Pelindo II,
yang sekaligus tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan 10 mobil kren Ferialdi Nurlan. Saksi lain yang juga turut diperiksa penyidik KPK adalah Kabiro Pengadaan PT Pelindo II Wahyu Hardianto. Lino disangka telah melakukan penunjukan langsung pembelian QCC hingga merugikan negara sebesar 60 miliar. Atas perbuatannya, Lino dijerat dengan pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana. Lino juga telah dicopot dari posisinya sebagai Dirut Pelindo II. Namun Lino tak tinggal diam. Ia mengajukan gugatan pra-peradilan melalui pengacaranya Magdir Ismail di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang perdananya akan dimulai pada 11 Januari 2016. Tim TVMU memberitakan dari Jakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK meminta Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan HAM untuk mengeluarkan surat cegah dan tangkal atau cekal kepada RJ Lino. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengirim surat kepada Ditjen Imigrasi Kemenkumham pada Rabu pekan lalu meminta menerbitkan surat cekal atas nama RJ Lino. Surat cekal berlaku untuk 6 bulan ke depan. Permohonan penerbitan surat cekal ini sebagai buntut penetapan RJ Lino sebagai tersangka dugaan kasus pengadaan mobil kren di PT Pelindo II pada 18 Desember lalu. Namun untuk pemeriksaan sebagai tersangka, KPK belum menjadwalkan pemeriksaan. KPK mengenakan pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 nomor 31 tahun 1999 junto pasal 55 ayat 1 KUHP dengan sprindik yang ditetapkan 15 Desember. Lino juga melakukan penyalahgunaan wewenang dengan menunjuk langsung pembelian mobil kren hingga merugikan negara sebesar 60 miliar rupiah. Melalui pengacaranya Magdir Ismail, RJ Lino mengajukan gugatan pra-peradilan atas penetapan tersangka dirinya oleh KPK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tim TVMU memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, gugatan pemerintah kandas di Pengadilan Negeri Palembang. Informasi selengkapnya setelah jeda berikut ini. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Gugatan pemerintah terhadap PT Bumi Mekar Hijau atau BMH kandas. Pengadilan Negeri Palembang menolak segala gugatan pemerintah terkait kebakaran hutan di Bumi Sriwijaya. Pengadilan Negeri Palembang menolak gugatan pemerintah terhadap PT BMH terkait kebakaran hutan di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Pemerintah menuntut perdata PT BMH yang juga anak perusahaan Sinarmas untuk membayar ganti rugi sebesar 7,9 triliun rupiah dengan perincian kerugian lingkungan hidup 2,69 triliun rupiah dan biaya pemulihan lingkungan hidup 5,29 triliun rupiah atas kasus kebakaran hutan dan lahan di areal konsesinya. Pemerintah menggugat perdata PT BMH karena menilai anak perusahaan Sinarmas ini tidak serius dan lalai dalam mengelola izin yang diberikan, sehingga terjadi kebakaran yang berulang, yaitu pada 2014 dan 2015 di lokasi yang sama yang meliputi luas sekitar 20.000 hektar. Sidang yang dipimpin Majelis Hakim Parlas Nababan, Eliwarti dan Kartijo ini menyebutkan seluruh gugatan penggugat tidak dapat dibuktikan baik berupa kerugian dan kerusakan hayati. Dan tergugat telah menyediakan sarana pemadam kebakaran dalam lingkungan perkebunan. Majelis Hakim juga menetapkan kebakaran lahan perkebunan bukan dilakukan tergugat, tetapi pihak ketiga sehingga tidak bisa dikenakan sanksi hukum. Tim TVMU memberitakan. Putusan Pengadilan Negeri Palembang dalam kasus kebakaran hutan mengundang tanda tanya publik. Pengadilan dinilai telah mengacaukan perspektif terhadap lingkungan.
Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI menyayangkan keputusan Pengadilan Negeri Palembang. WALHI menilai putusan ini menggambarkan pengadilan telah mengacaukan perspektif terhadap lingkungan. WALHI beranggapan HTI memberi kesempatan pengusaha membantu pemerintah memulihkan hutan kritis. Namun yang terjadi malah sebaliknya. Pengusaha malah melakukan pengambilan kayu dan pembakaran untuk menyuburkan lahan penanaman. Pihaknya juga mempertanyakan landasan hakim dalam menyampaikan putusannya. Sebab putusan pengadilan ini membuktikan hukum tidak bisa dijadikan sandaran akhir penyelamatan lingkungan. Tim TVMU memberitakan. Pemirsa, gara-gara hubungan diplomatik Arab Saudi dan Iran memanas, harga minyak mentah dunia melonjak naik pada perdagangan awal Senin kemarin. Pemerintah lewat Pertamina Persero menurunkan harga jual bahan bakar minyak jenis Pertamax dan Pertalite, masing-masing Rp200 dan Rp250 per liter. Menurut Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Ahmad Sambang, sebagaimana dikutip Kompas.com, penurunan harga kedua jenis BBM ini dipicu merosotnya rata-rata harga RON 92 di pasar dunia. Selain itu, penurunan harga BBM ini juga dilihat dari pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Lahirnya kebijakan anyar ini, maka harga Pertamax yang semula Rp8.650 per liter menjadi Rp8.450 per liter. Sedangkan Pertalite turun dari Rp8.200 per liter menjadi Rp7.950 per liter. Harga baru ini berlaku mulai 5 Januari 2016. Tim TVMU memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, gara-gara hubungan diplomatik Arab Saudi dan Iran memanas, harga minyak mentah dunia melonjak naik pada perdagangan awal Senin kemarin. Konflik panas yang terjadi antara Arab Saudi dan Iran yang disebabkan perbedaan pendapat dua negara terkait eksekusi seorang ulama muslim Syiah menggerek harga minyak dunia yang sempat jatuh sepanjang tahun lalu. Seperti dilansir Straits Times, harga minyak mentah berjangka jenis West Texas Intermediate atau WTI meroket naik 2,9% menjadi $38,10 per barel. Sedangkan minyak mentah Brent dibuka naik 2% menjadi $38,35 per barel. Sebelumnya, pada akhir tahun kemarin, Brent sempat naik 82 sen ke posisi $37,28 per barel untuk melakukan rebound setelah sempat sampai pada posisi terendah dalam 11 tahun terakhir ketika di awal sesi mencapai $36,10 per barel. Krisis yang terjadi antara Arab Saudi dan Iran ini menjadi yang terburuk bertikai pada 1980 silam. Ketegangan di Timur Tengah diyakini akan menimbulkan ketidakpastian tentang harga minyak. Tim TVMU memberitakan. Pemirsa, informasi Kongres dan Temu Alumni Fakultas Ekonomi Bisnis UMS akan kami hadirkan setelah yang berikut ini. Tetaplah di Berita TVMU. Terima kasih masih setia bersama kami. Ikatan Alumni Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta menggelar Kongres dan Temu Alumni di Gedung Jasman Al-Kindi Kampus 1 UMS. Kegiatan tersebut diikuti alumni akuntansi UMS dari angkatan 1983 hingga 2011. Sekitar 200 peserta memenuhi ruang seminar Jasman Al-Kindi. Alumni akuntansi angkatan 1983 hingga 2011 ini hadir dalam kongres dan temu alumni. Dalam kongres tersebut akan ditentukan penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, serta melihat peran alumni dalam memberikan kontribusi kepada program studi akuntansi saat ini. Pertemuan para alumni diharapkan bukan hanya sekedar temu kangen, melainkan membicarakan sumbangsi alumni seperti kegiatan bakti sosial,
dan pengadaan beasiswa bagi adik tingkat. Zulfikar, Ketua Program Studi Akuntansi mengatakan, pertemuan ini merupakan yang kelima kalinya. Tetapi pertemuan kali ini lebih fokus pada membangun organisasi dan sinergi. Kita ingin menguatkan organisasi dan membangun sinergi. Jadi kami sekarang tidak hanya lagi bertemu, berkumpul, ya, kemudian saling kangen-kangenan, tidak, ya. Tapi yang kami inginkan adalah bahwa alumni nanti itu betul-betul memiliki sumbangan yang nyata terhadap program studi. Program-program yang akan kami lakukan nanti akan dibicarakan di sini. Ya, jadi pertama mungkin karena selama ini kita tidak punya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, ya. Jadi kita mau melakukan program-program itu juga nggak jelas, ya. Jadi nanti setelah ada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, kami akan mempertegas lagi program dan kegiatan apa yang nanti bisa menjadi sumbangan bagi alumni. Zulfikar juga berharap para alumni akan memiliki program dan kegiatan yang memiliki dampak sosial seperti kegiatan bakti sosial, beasiswa bagi masyarakat tidak mampu dan sunatan massal. Pemirsa, tertutupnya akses menuju Sekolah Madrasah Sanawiyah Muhammadiyah Karangkajian Yogyakarta membuat pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta turun tangan. PDM Kota Yogyakarta mendapat dukungan dari Wali Kota Yogyakarta dan Dewan Pendidikan Kota Yogyakarta. Siswa Madrasah Sanawiyah Muhammadiyah Karangkajian Yogyakarta terancam tidak bisa masuk sekolah di hari pertamanya setelah liburan akhir tahun. Namun setelah Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti mengerahkan Satpol PP untuk membongkar tembok pembatas antara sekolah dan jalan perumahan, siswa sudah bisa kembali masuk sekolah dan melangsungkan kegiatan belajar mengajar seperti biasa. Usaha negosiasi antara pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta dengan pihak keluarga yang telah dilakukan selama 6 bulan lebih, namun tetap tidak menemukan solusi. Warga tetap menolak tembok yang membatasi jalan perumahan dengan pintu masuk menuju sekolah. Muhammadiyah selaku pengelola amal usaha itu mempunyai tanggung jawab yang paling utama karena memang usaha berjenjang tingkat SMP, MTS itu di bawah pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta. Sehingga ketika amal usaha itu mengeluh ke kami, maka kami juga langsung melakukan aksi. Saat itu yang kita lakukan pertama karena melihat bahwa di lapangan sudah kalau itu kita biarkan akan terjadi konflik horizontal. Karena apa? Karena warga Karangkajian Karanganyar itu sudah sedemikian kompak. Ada sekian RW, bahkan sudah ada paguyuban RW itu yang siap untuk meruduk ke sini. Nah, itu kita cegah, maka kemudian kita ambil alih masalah ini pada pimpinan daerah Muhammadiyah dengan berbagai cara negosiasi yang awalnya kita ketemu dengan Pak Wali, juga Pak Wali menjanjikan pokoknya rampung karena ini untuk pendidikan. Ahid sangat mengapresiasi Wali Kota Yogyakarta yang langsung mengerahkan Satpol PP Kota Yogyakarta untuk membongkar tembok yang menghalangi akses masuk menuju MTS Muhammadiyah Karangkajian. Isfi Iswari Nilakandi, Asrul Sabtono memberitakan dari Yogyakarta. Tembok pembatas antara perumahan dan sekolah MTS Muhammadiyah Karangkajian Yogyakarta dibongkar. Pembongkaran tembok pembatas ini menuai pro dan kontra warga perumahan Greenhouse. Pembongkaran tembok pembatas yang membatasi perumahan Greenhouse dan Madrasah Sanawiyah MTS Muhammadiyah Karangkajian menuai pro dan kontra dari warga perumahan. Akses jalan satu-satunya menuju MTS Karangkajian yaitu melalui sisi utara tertutup setelah pemilik tanah memutuskan membangun rumah di atas tanah yang menjadi jalan menuju sekolah. Setelah akses dari sisi utara tertutup, akses satu-satunya adalah jalan sisi selatan yang juga tertutup tembok yang membatasi jalan perumahan dengan sekolah tersebut. Dengan situasi yang akan menyulitkan bagi siswa, dini hari seusai sholat subuh, Wali Kota Yogyakarta bersama Satpol PP Kota Yogyakarta membongkar langsung tembok pembatas agar memudahkan siswa untuk kembali bersekolah setelah libur panjang usai. Dari pembongkaran tembok pembatas ini, terdapat beberapa warga yang kurang menyetujui tindakan pembongkaran tembok. Sebenarnya ini kan tertutup karena ini jalan perumahan. Jadi sejak tahun 90 ini perumahan sudah ada. Nah, dia membangun itu sengaja dihadapkan ke
Selatan karena pengen namanya kan terpaut dengan perumahan greenhouse. Nah, ini sifat menjualnya kan lebih kena. Terus ya ini bangun tanpa izin perumahan. Adapun kegiatan belajar mengajar di MTS Muhammadiyah Karangkajen Yogyakarta berjalan lancar seperti biasa. Para siswa sudah dapat memasuki sekolah melalui pintu masuk sebelah selatan. Isfi Iswari Nilakandi, Asrul Sabtono memberitakan dari Yogyakarta. Pemirsa, hilangnya akses jalan menuju sekolah MTS Muhammadiyah Karangkajen Yogyakarta menjadi permasalahan yang cukup kompleks di kota yang terkenal dengan kota pelajar ini. Dengan bantuan Wali Kota Yogyakarta, akses jalan kembali dibuka dan siswa dapat belajar seperti biasa. Tertutupnya akses jalan menuju MTS Muhammadiyah Karangkajen Unit 2 membuat pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta, Dewan Pendidikan Kota Yogyakarta dan pemerintah Kota Yogyakarta prihatin dan mengambil tindakan cepat sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai seperti biasa. MTS Muhammadiyah Karangkajen 2 ini rencananya akan dijadikan sebagai pusat dari MTS ini. Pembangunan sekolah telah selesai pada tahun 2013 dan pada waktu itu akses jalan menuju sekolah hanya ada satu, yaitu melalui pintu utara. Unit 1 ya, baru ada di unit 1 itu ada siswa tahun 2013 itu kan ada 287, kemudian tahun 14 ada siswa 387, kemudian tahun yang terakhir kemarin itu kita alhamdulillah mendapatkan siswa itu, keseluruhan siswa itu mencapai 438, dan kalau kita misalnya menerima secara keseluruhan itu bisa di atas 500 gitu loh. Nah, kami kan kemudian mulai berpikir unit 1 ini sangat tidak memadai dengan standar nasional pendidikan, sehingga kami mencoba untuk melirik ke unit 2. Nah, kita sudah mulai membangun ya, tapi memang waktu itu akses jalan belum ada. Nah, kita sementara memakai akses jalan dari sisi utara. Nah, kemudian tetapi karena dari sisi utara kemudian tertutup, kita kan tidak ada akses jalan ya untuk masuk. Kemudian kita mohon kepada Pak Wali Kota, dan alhamdulillah terima kasih kepada Pak Wali pada kesempatan ini sudah dibuka. Jadi anak-anak kami pada saat ini sudah bisa masuk belajar seperti biasa. Sukarni menambahkan, Unit 2 rencananya akan menjadi pusat dari MTS Muhammadiyah Karangkajen dan menjadikan Unit 1 untuk asrama karena MTS akan dikembangkan menjadi boarding school. Isfi Iswari Nilakandi, Asrul Sabtono memberitakan dari Yogyakarta. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Terus saksikan berita TVMu setiap harinya. Saya Rizky Nur Ilmi dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa, salam pencerahan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.